Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadai hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين الصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد الغفور سيدنا الشيخ الوهاب شيخنا مشايخ مشايخنا الأحياء منهم وأما حضرة مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيد الشيخ أحمد بن شند أحمد حبيب عبد الله بن علوي rahimahumullah wa ajarakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam Perumahan Kurnia Jaya Alam, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh Masjid Darussalam, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari tiada penabusan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali di pagi hari ini masih berkenan melimpahkan banyak nikmat, terutama nikmatil iman wal Islam, juga melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita kembali bisa hadir dan duduk di majelis mulia, majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqomah, yang membawa
barokah, membawa manfaat, juga membawa maslahah untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin, amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kitab An-Nasaikhud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Wa qawluhu ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan firman Allah yang berbunyi wal takum minkum ummah, dan hendaklah ada di antara kalian ummah. Ummat ay jama'atun, orang banyak, tapi tidak semuanya. Ada di antara kalian orang banyak, banyak itu ya lebih dari 3, tapi tidak semua. Yad'una ilal khair, yang selalu mengajak kepada kebaikan. Wa huwa ani al khair al jumlah. Tafsiran dari kebaikan di sini secara keseluruhan yang dimaksud kebaikan adalah al-iman wa ta'ah. Mengajak agar orang itu mau beriman kepada Allah, mengajak kalau sudah beriman agar manusia ini selalu menjalankan ketaatan-ketaatannya kepada Allah. Jadi Allah itu berharap tidak semua ya. Jadi ya jangan semuanya dakwah harus ada yang menjadi pedagang sukses, harus ada yang menjadi karyawan sukses. Karena dengan kesuksesan selain juru dakwah itu bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang hidup sezamannya dan juga yang hidup sesudahnya. Sebagian dari kalian itu harus ada yang fokus berdakwah. Yang lain kerja silahkan. Yang lain berdagang silahkan. Berprofesi sesuai profesinya masing-masing silahkan. Tapi jangan semuanya. Sampai tak ada di antara kalian yang berdakwah. Harus ada umat jamaah, sebagian orang yang jumlahnya banyak tapi tidak semuanya, yang mereka itu mau yad'una ilal khair, mengajak pada manusia lain agar beriman pada Allah dan mengajak kepada manusia lain agar menjadi ahli taat. Wa da'watu ila dzalik, dan ketahuilah Bapak Ibu jamaah semuanya,
mengajak manusia lain agar mereka mau beriman, agar mereka mau bertaat, itu adalah manzilatun indallahi rafi'ah wa qurbatun ilallahi azimah. Di sisi Allah, orang yang menjadi juru dakwah, mubalik, menyampaikan kebenaran, mengajak kebenaran, mengajak iman pada orang lain, itu hamba yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, dan apa yang mereka lakukan merupakan qurbatun azimatun ilallah. Ibadah yang paling agung menurut Allah itu mereka yang mau berdakwah. Tentunya tidak hanya sekedar berdakwah, tapi punya kemampuan, punya ilmu yang lewat ilmunya itu bisa menyampaikan dakwah yang benar. Bukan ke orang yang mohon maaf terkadang fikih syariat yang dasar saja tidak paham lalu menjadi juru dakwah. Ya kacau, dunia persilatan dakwah nanti amburadul. Makanya sekali lagi, sebagian yang dimaksud itu mereka yang memang punya kemampuan untuk berdakwah, punya modal untuk berdakwah, apa itu ilmu, belajar dengan benar. Lalu akhirnya lewat belajarnya Allah kasih banyak ilmu. Nah itu baru. Bukan kok dakwah ini sembarang orang itu. Balighu anni walau ayah. Yang disuruh menyampaikan dariku kata Rasul meskipun satu ayat. Ini yang paham satu ayat. Kalau yang nggak paham ya jangan ngajak orang lain, jangan berdakwah. Karena satu sisi Nabi memang sangat mencintai umatnya yang selalu berdakwah di jalan Allah, mewarisi apa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Tapi di sisi lain Nabi pun mengingatkan nanti ada satu zaman di mana di zaman itu yang jadi juru dakwah itu orang-orang bodoh. Ru'asun juhal, pemimpin yang dungu, mereka menyampaikan sesuatu yang sebenarnya mereka nggak paham. Idza su'ilu fa'aftau bighairi ilmin, ditanya dia bisa jawab tanpa dasar ilmu. Nabi katakan maka sungguh mereka itu dhallu, tersesat. Kalau tersesat untuk dirinya sendiri ya tetap masalah, tapi tidak begitu masalah. Bukan hanya tersesat tapi wa adhallu, mereka menyesatkan umat. Tahu ya? Benar, Nabi perintahkan balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku pada orang lain meskipun satu ayat. Tapi jangan lupa, Nabi pun mengingatkan pada kita tentang dhallun muzillun, orang yang dia sesat serta menyesatkan. Jadi tetap dalam berdakwah, andai kita ngajak atau perintahkan orang lain sholat semisal, kita harus paham tentang sholat. Ya, kita harus paham. Apalagi kalau yang disampaikan materi sholat yang agak detail, kita harus paham. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyang qussa min ujurihim syai'un. Kata Nabi, barang siapa yang berdakwah, mengajak orang lain, mendapatkan petunjuk, melakukan kebaikan, maka sungguh baginya
pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya mereka. Contoh nih, saya ngajak si fulan, yuk sholat. Lalu saya jelaskan kepadanya tentang sholat. Akhirnya dia paham, lalu dia ngapalkan apa yang saya ajarkan. Masya Allah, kata Nabi, ketika si fulan yang menerima ajakan kita, mendengarkan penjelasan kita tentang sholat, dia ngamalkan, maka setiap dia melakukan sholat, itu saya dapat pahala yang sama dengan pahala sholatnya, tanpa mengurangi pahala sholatnya. Si fulan tadi tetap mendapatkan pahala sholatnya, bagi yang berdakwah kepadanya, bagi yang mengajarkan kebenaran kepadanya, itu juga mendapatkan pahala yang sama dengan pahala sholatnya, tanpa mengurangi pahalanya. Allah kasih sendiri, tidak diambilkan dari pahala sholatnya. Subhanallah, mereka guru-guru kita yang hari-hari berdakwah, menjelaskan kebenaran, menjelaskan ibadah, sampai akhirnya murid-muridnya, santri-santrinya, jamaahnya mengamalkan apa yang beliau-beliau ini jelaskan. Masya Allah, nggak bisa bayangin berapa banyak pahalanya. Berapa banyak pahalanya itu. Ya kalau 10 orang, terkadang satu majelis 100 orang ngamalkan semuanya, pahala kita tetap kalah dengan para ulama, dengan guru-guru kita yang umurnya, tenaganya, pikirannya diinfakkan di jalan Allah, selalu digunakan untuk berdakwah. Sebaliknya, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal isl mislu asamin man tabi'ahu min ghairi ayyang qusa min asamihim syai'un. Orang ngajak orang lain melakukan keburukan, menunjukkan keburukan, lalu akhirnya orang yang dikasih petunjuk itu melakukan keburukan. Kalau kamu pengen judi, tiap malam ini nih di perumahan ini ada. Ini berarti kita memberikan petunjuk agar orang lain melakukan judi. Akhirnya benar-benar mereka datang di malam tertentu yang di tempat itu ada judi, ada mabuk, ada perempuan dengan membuka auratnya. Kita yang tidak ikut datang ke tempat maksiat tadi, dan tentunya juga tidak melakukan kemaksiatan tadi, tapi yang tadi yang kita kasih tunjuk, di sana ada judi, ada mabuk malam ini, melakukan maksiat itu, maka kita kebagian dosa, kita mendapatkan dosa sebagaimana dosanya maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang kita kasih petunjuk tanpa mengurangi dosanya. Mereka tetap berdosa, dan kita yang meskipun tidak ikut datang ke tempat maksiat dan kita juga tidak ikut bermaksiat, tapi karena kita memberikan petunjuk sebuah kemaksiatan yang akhirnya dilakukan oleh orang yang kita beri petunjuk, kita pun dapat dosa maksiat tersebut tanpa dikurangi dosanya orang-orang yang mengikuti petunjuk kita. Nauzubillahi min. Makanya hidup itu pilihan Bapak Ibu. Apakah kita ini pengen jadi promotor kebaikan atau keburukan? Kalau promotor kebaikan, Masya Allah, meskipun
Terkadang kita tidak melakukan kebaikan yang kita promosikan. Sholat duha kita promosikan, hadir di majelis ilmu kita promosikan, jamaah kita promosikan. Meskipun kita terkadang meninggalkannya, setiap ada orang yang mendengar promosi kita tentang jamaah, tentang hadir di majelis ilmu, tentang sholat duha, maka kita pun dapat pahala yang sama dengan kebaikan yang kita promosikan kepada orang-orang tersebut. Paham ya? Dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita jadi promotor keburukan, maka setiap ada orang yang melakukan keburukan yang kita promosikan, kita dapat bagian dosa. Dosanya sama dengan dosa keburukan yang mereka lakukan atas petunjuk kita, promosi kita, tanpa dikurangi dosa mereka. Kita dapat bagian yang sama tanpa mengurangi dosa mereka. Na'udzubillahimin. Makanya ayo berupaya untuk mewarisi apa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh para sahabatnya, dilanjutkan oleh orang-orang mulia di generasi salaf, apa? Menjadi promotor kebaikan. Saya menjadi promotor kebaikan, selalu mengajak orang lain untuk terus berbuat baik, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, ad-dallu 'alal khair kafaili. Orang yang menunjukkan kebaikan pada orang lain, meskipun hanya lewat tulisan. Jangan lupa Kamis subuh ngaji ya. Kita share di grup WA. Kita japri kawan-kawan kita. Apa kata Nabi? Kafaili, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang melakukan keburukan lewat petunjuk kita. Kita share nih semisal kajian Kamis subuh. Entah kita share di grup, entah kita japri kawan-kawan kita. Akhirnya lewat informasi yang kita berikan, mereka ngaji subuh, Kamis subuh. Qadarullah kita nggak ngaji. Entah mungkin karena kesiangan bangunnya atau sudah bangun tapi problem perutnya sehingga nggak bisa ngaji. Kita dapat pahala yang sama dengan orang-orang yang berangkat ngaji. Kalau 1-2 orang lumayan kan untuk tabungan akhirat kita. Padahal terkadang satu grup ada ratusan, terbuka hatinya separuh saja. Masya Allah. Gak bisa bayangin berapa banyak pahala kebaikan kita. Ya, makanya kalau kita sudah terlanjur beli kuota, mohon maaf ya, itu kan kemungkinannya ada 3. Kita gunakan untuk kebaikan, 1. Yang kedua kita gunakan untuk keburukan. Beli kuota itu untuk nge-share maksiat-maksiat saja, lelucon-lelucon saja. Kadang nge-share video yang isinya hanya provokasi, fitnah. Yang ketiga, tidak kita gunakan untuk kebaikan, juga tidak kita gunakan untuk keburukan, tidak kita gunakan untuk apa-apa. Jadi kita memubazirkan harta. Kita belanja kuota, kita mubazirkan. 3 ini maklum, yang berpahala adalah yang pertama. Yang 2, kita nge-share keburukan, kok akhirnya ada yang baca share-sharean kita di grup itu melakukan keburukan,
Meskipun kita hanya nge-share, tidak ikut melakukan keburukan, maka kita akan mendapatkan dosa dari keburukan yang dilakukan mereka atas petunjuk kita. Meskipun kita tidak melakukan keburukan. Yang ketiga, tidak kita gunakan apa-apa, pokoknya beli per bulan apa 100.000, bahkan terkadang lebih. Berarti kita memubadzirkan harta. Dan ayatnya jelas, innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Sungguh orang-orang yang suka memubadzirkan harta, menyia-nyiakan harta, hartanya tidak dilakukan di jalan yang benar, tidak dilakukan untuk kebaikan, maka sungguh kanu min ikhwanis syayatin, mereka adalah saudara-saudaranya setan. A'udzubillahi min. Makanya niatkan ngajak orang lain melakukan kebaikan, ngajak orang lain agar mereka ngaji. Jangan malu. Kita saja terkadang yang kita share nggak ada manfaatnya, bahkan kemaksiatan, nggak malu kok. Nge-share dan memviralkan kebaikan, malu. Jangan ikuti orang-orang yang sok ikhlas ya, sehingga nyalahkan, pamer. Kalau semisal kita ngajak, yuk besok ngaji, yuk lusa ngaji, gak usah didengerin itu, gak usah didengerin. Waman ja'ala du'a ilal khair. Beliau Habib Abdullah bin Arabi Al-Haddad mengatakan, siapa yang kesehariannya mengajak orang lain kepada kebaikan, memberikan petunjuk kebenaran, kebaikan, iman, ketaatan kepada orang lain, hari-hari da'bahu syughlahu, itu menjadi perilaku sehari-harinya, menjadi kesibukan sehari-harinya, faqad akhadha bihaddin wafirin min mirathi Rasulillah, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang seperti itu, karena sungguh mereka telah mengambil bagian yang sangat sempurna dari warisannya Rasulullah. Ya, Rasul itu ya hari-hari disibukkan dengan dakwahnya, hari-hari disibukkan dengan nasihat-nasihatnya, dengan ilmu-ilmu yang selalu diajarkan pada kaum muslimin muslimat, para sahabatnya. Maka ketika kita juga disibukkan dengan mengajak orang lain melakukan kebaikan, memberikan petunjuk kebaikan, kebenaran kepada orang lain, apa kata beliau? Faqad akhadha, sungguh orang yang seperti itu telah mengambil bihaddin wafir, bagian yang sempurna, yang banyak, min mirathi Rasulillah, dari warisannya Rasulullah. Dan kita dimampukan ya, meskipun hanya ke kawan kerja kita nasihati. Hidup itu jangan seolah-olah kita selamanya hidup di dunia. Kalau kerja ya niatkan juga untuk akhirat kita. Sempat-sempatkan, meskipun kita sibuk kerja, ngaji. Ingat ada akhirat, di akhirat surga, neraka, endingnya. Dan Allah sudah memberikan pilihan, kalau pengen masuk surga dengan segala kenikmatannya, di dunia lakukan ini. Tapi kalau kamu pengen masuk neraka dengan segala kedahsyatan siksanya, ya silakan, semau-maumu. Kekawan dakwah itu selalu ingatkan, kamu kan dekat dengan Kiai Fulan, saya kalau ke sana nggak pernah lihat kamu ngaji, kan dekat dengan Darussalam, kok saya nggak pernah lihat kamu jamaah kawan kerja. Ingatkan, diajak, ayolah sempatkan, kita nggak tahu sampai kapan
itu adalah keseharian Rasulullah yang dilanjutkan oleh para sahabat. Warisannya Rasulullah yaitu, kalau kita juga melakukannya berarti kita mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaru ala sabilihi allati qala Allah taala fiyya, dan berjalan di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, ini jalanku, selalu berdakwah, ngajak orang lain melakukan kebaikan, kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini jalanku, selalu mengajak orang lain mengenal Allah, ngerti syariat agamanya Allah, akhirnya mereka mau mengamalkannya, beriman kepada Allah. Ala basyiratin ana wa manittaba'ani, benar-benar jalanku ya aku ini, serta jalan orang-orang yang selalu mengikutiku. Apa jalannya? Ad'u ilallah, ngajak orang lain melakukan kebaikan. Ayo, ngajilah. Saya yang jauh-jauh aja ke sana nggak pernah lihat kamu. Sempatkan ya, kan insya Allah nggak tersinggung. Malah bisa jadi bersamaan dengan hidayahnya Allah malu. Akhirnya ngaji. Berarti kita mewarisi apa yang menjadi kesibukannya Rasulullah, dan bersamaan dengan hidayahnya Allah yang kita ngajak mau nyempatkan ngaji, mau nyempatkan jamaah. Yang mungkin dulunya ahli maksiat sedikit, kita kasih keterangan, kita kasih kisah-kisah nyata dan inspiratif bagaimana Allah menghancurkan, membinasakan orang-orang yang ahli maksiat, terbuka dia berhenti dari maksiatnya. Itulah kesibukan Rasulullah tiap hari. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, ya, dan kita, Allah perintahkan pada Nabi, dan kami dan saya ini bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Falam yakun syughluhu alaihi salatu wassalam fi jami' awqatih, dan ketahuilah bahwa kesibukan Rasulullah hari-hari dakwah, fi jami' awqati, waktunya habis untuk dakwah. Tidak ada yang dilakukan oleh Rasulullah setiap hari kecuali ngajak orang lain beriman, menunjukkan kebaikan kepada orang lain agar mereka menjalankan ketaatan kepada Allah. Walidzalika, dan sebab itulah Allah utus beliau menjadi seorang Rasul, dan Allah perintahkan beliau untuk menyampaikan risalahnya. Nah, kalau kita kok mau mencontoh Rasulullah di tengah kesibukan kita, meskipun hanya pada satu orang kawan kerja kita, ada beberapa orang anak-anak kita, istri kita, maka kita mewarisi apa yang dilakukan Rasulullah. Kita mengambil bagian yang banyak, bagian yang sempurna dari warisannya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk di tengah-tengah kesibukan dunia kita sempat berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dakwah tidak kok harus seperti ini, tidak ya. Kita ngajak, ayo sholat, kawan kerja istirahat, ayo. Kalau sudah sibuk dengan HP kan biasanya terlena, sholat dulu, ayo. Itu juga bagian dari dakwah. Mudah-mudahan, amin Allahumma. Kama qala ta'ala, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا الله اجعلنا من أهل الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة وسع علينا رزقنا وعذب علينا خلقه صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah.